Apa yang terjadi? Wafat Umar bin Khattab, semua fitnah-fitnah itu terbuka. Orang yang pertama yang menemukan fitnah itu, yang mendapatkan fitnah itu, baik syubhatnya ataupun syahwatnya, terjadi pada masa Utsman bin Affan. Umar bin Khattab, yang membunuh Umar bin Khattab itu mengerti agama, paham Al-Quran. Yang membunuh Utsman bin Affan itu menggunakan bismillah Allahu Akbar, paham Al-Quran, mengerti agama. 6 orang dengan tusukan yang bertubi-tubi. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib mengerti agama, mengerti betul dengan Al-Quran. Yang membunuh atau meracun Al-Hasan sama mengerti Al-Quran. Yang membunuh Al-Husain, yang menggorok lehernya, paham Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Pertanyaannya, muslim atau non-muslim? Muslim atau kafir? Muslim. Artinya yang membunuh muslim, muslim itu sendiri. Dengan dalih, dengan kalimat Al-Quran, dengan kalimat Islam. Sama, Pak. Dan itu syubhat terbesar kita hari ini. Dan itu dinamika umat muslim hari ini. Dan itu problematika umat muslim hari ini. Maka kalau umat muslim mau punya perhatian khusus dalam aspek ini, maka akan ketemu, Pak, titiknya. Di mana persoalannya? Persoalannya sederhana. Cara memahami agama. Dia poinnya di situ. Kembali kepada poin tadi. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, semasa Nabi hidup, Nabi palsu muncul. Orang-orang munafik muncul. Sampai Hudzaifah memegang 40 nama orang munafik. 40 nama. Umar datang, ada anak nambah aku di situ. Kata Hudzaifah, dia tak mau menyampaikan, tak mau menyebutkan. Hudzaifah sampai hayat dia mati, dia tak pernah sebutkan 40 orang itu, kaum munafik. Dan uniknya kaum munafik itu tukang melakukan pecah belah umat pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada poin. Umar bin Khattab meninggal, dibunuh. Fitnah mulai bermunculan. 6 tahun kepemimpinan Utsman bin Affan, semua menyayangi Utsman bin Affan. 6 tahun terakhir muncul sebuah fitnah. Disitulah datangnya para Utsman bin Affan dari Mesir, yang ketika itu terindikasi, mohon maaf, ketika itu terindikasi mengikuti paham yang mereka katakan kami pengikut Ali bin Abi Thalib. Propaganda yang mereka bangun ketika itu untuk merusak citra Ali bin Abi Thalib, yang setelah itu Ali bin Abi Thalib bertikai dengan Siti Aisyah, yang disebut, diabadikan dalam sejarah, nama perangnya Perang Jamal. Tidak ada pertumpahan darah. Ketidakpercayaan Siti Aisyah kepada Ali bin Abi Thalib yang tidak bisa menumpas. Ali tak tahu menau. Setelah terbunuh Utsman, Ali datang, pembunuhnya sudah nggak ada. Pembunuhnya udah nggak ada. Yang tersisa istri dia yang masih hidup dalam kondisi tangan yang patah dan dipatahkan. Sementara ajudan dia, kalau bahasa sekarang, Utsman bin Affan, itu dibunuh. Jadi yang membantu Utsman dibunuh. Istri dia patah tangan dia, dipatahkan. Jadi jangan salah, Pak. Pembunuhan pada masa Utsman itu sadis. Pada masa Ali sadis. Dan paling sadis lagi nanti pada masa Al-Husain. Dan yang dilakukan dalam bentuk kebahagiaan. Mengatasnamakan Allah. Mengatasnamakan Islam. Apa kata mereka? Ya Allah, aku serahkan jasad Utsman ibn Affan untukmu. Atas kezaliman yang dia buat. Coba bayangkan. Sahabat Nabi yang sudah dipastikan masuk Islam. Bertikai Ali dengan Aisyah. Karena Ali oleh Nabi sudah disampaikan dalam hadis. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, sini. Kelak engkau akan bertikai dengan Ummul Mukminin. Langsung galau Ali bin Abi Thalib. Maksudnya, waktu itu saya celakakah? Dia bertanya sama Nabi. Jawab Nabi, tidak. Engkau akan menang atas diri dia. Dan jika engkau masih dapatkan dia, letakkan dia kembali di tempatnya. Betul, Pak. Ali menang atas Aisyah. Ali biarkan Aisyah kembali ke Madinah. Dan Aisyah tetap di Madinah. Ali pindahkan kerajaan sistem khalifah ketika itu dari Madinah pindah ke Kufah, yang hari ini kita sebut sebagai Irak, yang dulunya Babilonia. Ini sejarah nih Bapak Ibu, perlu dipahami.
Singkat cerita, ini singkat cerita aja nih Pak. Muawiyah tidak terima, kata Muawiyah tidak begitu. Pokoknya Ali harus mencari pembunuh Utsman. Aku tidak akan berbaiat kepada Ali sampai dia temukan. Kata Ali bin Abi Thalib, itu Muawiyah berkhianat kepada kami. Datang tukang gesek di belakang, betul tuh, habiskan aja, lawan aja. Tukang gesek dari sisi Muawiyah juga begitu. Udahlah pokoknya perang. Terjadi perang yang disebut dengan perang Siffin. 45.000 yang meninggal dari kalangan Muawiyah, 25.000 yang meninggal dari golongan Ali bin Abi Thalib. Dimenangkan oleh Ali. Muawiyah tahu kondisinya sudah tak baik, dibuatlah namanya arbitrase. Arbitrase perdamaian. Diikat Al-Quran, ditombak, diangkat Al-Quran dalam bentuk perdamaian. Abu Musa al-Ash'ari yang ketika itu menjadi negosiatornya, dan yang ikut mendukung, memaksa Ali untuk menyetujui, rakyat Kufah yang pada masa itu mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menyetujui. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka pula lah yang mengkhianati Ali bin Abi Thalib setelah pulang dari tempat pertempuran menuju Kufah. Di perbatasan Harura keluarlah 200 lebih dari golongan mereka yang mengakui mengikut Ali, yang kelak mereka disebut sebagai golongan Khawarij. Dan ini golongan yang diperangi oleh Ali dalam perang yang disebut dengan perang Nahrawan. Dihabisin sama Ali bin Abi Thalib semuanya. Dalam riwayat yang lain, kalau kita baca dalam sejarah yang lain, Ali menyisakan 10 kaum munafik. 10 kaum Khawarij itu disisakan 10. Dalam riwayat yang lain dihabisin semua oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang ditinggalkan. Tapi ulama lebih condong pada yang 10. Yang 10 ini bukan ditinggalkan, tapi lari kalang kabut. Satu di antara mereka anak daripada Dzul Khuwaisirah, yang ketika itu dalam perang Khawarij itu Dzul Khuwaisirah terbunuh, dan anaknya lari kelak yang akan membunuh Al-Husain pada perang Karbala, dan dia mengikuti itu. Di mana? Perbatasan dekat Kufah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi pernah bilang begini dalam hadisnya, kelak akan muncul 3 kekuatan Islam yang besar. Yang pertama dari Irak, yang kedua dari Yaman, yang ketiga dari Palestina. Dari Irak, kata para ulama, tidak bisa dijadikan sandaran karena banyak di antara mereka para pengkhianat. Yang dari Yaman tak memiliki kekuatan yang lebih, tapi memang Yaman selalu membantu. Dan yang ketiga dari Palestina, Syam. Palestina, Yordania, Suriah, kemudian satu lagi Libanon. Ini kekuatan Muslim akan muncul dari sini. Kembali kepada poin tadi, meninggal Utsman bin Affan, bertikai Ali dengan Aisyah, bertikai juga Ali dengan Muawiyah. Disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara eksplisit umat Muslim mulai terpecah. Muncul kelompok pertama yang disebut dengan Khawarij. Dan orang-orang yang masih bersama dengan Ali bin Abi Thalib, mereka mengatasnamakan nahnu Syi'i, pengikut keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal hari ini sebagai Syiah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi poin penting dalam sejarah ini tidak boleh kita lupakan. Dan di masa inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan agama mulai terpecah secara luas. Ditambah lagi ketika Al-Hasan Ali meninggal, dibunuh oleh Ibnu Muljam, salah satu orang-orang Khawarij, yang kemudian dilanjutkan dalam kesepakatan para sahabat mengangkat Al-Hasan menjadi khalifah yang diberontak oleh Muawiyah. Nanti sistem monarki pertama dalam sejarah, sistem monarki pertama, nepotisme pertama dalam sejarah umat Muslim